Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan izin Allah taala kita bisa hadir pada kajian ini setelah kita menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kita setelah beberapa kali pertemuan terpaksa tidak bisa saya hadir pada kajian ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, masih kita kaji terkait tentang akad-akad syar'i, terkait yaitu akad bagi hasil dalam masalah pengelolaan tanah. Masih pada akad bagi hasil terkait kerjasama dalam mengelola tanah. Sebelumnya dulu kita sampai pada bab masalah musaqah, atau ada yang menyebut masaqah. Masaqah atau musaqah. Di sini pada kitab Minhajul Muslim ini hanya ada dua, yaitu ada musaqah dan muzara'ah. Musaqah dan muzara'ah. Biasanya kalau para ulama atau para fuqaha itu ada menyebut ada musaqah, ada muzara'ah, dan ada mukhabarah. Hakikatnya ini sama, hanya pada bidang-bidangnya saja yang berbeda. Musaqah ini kemarin kita sampaikan, kita kaji bahwa musaqah ini adalah akad bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, di mana pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah yang berisi tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan untuk kemudian digarap, dikelola, dirawat, diairi, sehingga biaya atau upah dari pengelolaan tanah atau pengelolaan tumbuh-tumbuhan itu diambilkan dari buah yang nanti akan keluar dengan cara berbagi bersama dengan ketentuan yang disepakati. Dengan kata lain, kalau musaqah ini akad bagi hasil pada tanaman yang sudah jadi, bukan pada sebidang tanah yang belum ada tanamannya. Ini musaqah. Seperti yang dulu dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang ghanimah, tentang tanah yang ada di Khaybar.
Di Khaybar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerahkan kebun kurma dan juga termasuk ada lahan kosong, begitu. Jadi ada kebun kurma termasuk ada lahan kosong, yang lahan kosong itu sekaligus kebun kurmanya diserahkan kepada penduduk Khaybar untuk merawatnya, mengelolanya, mengairinya dengan sistem bagi hasil. Separuh untuk penggarapnya dan separuhnya itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hasilnya tidak main-main. Rasulullah itu pada tanah Khaybar, saya membaca dalam satu riwayat Nabi untuk tanah Khaybar, kebun kurma itu Nabi mendapatkan bagi hasil sekitar 80 wasak. 80 wasak itu jumlah yang tidak kecil, Ibu sekalian. Kenapa? Satu wasak itu hampir, ya, kalau satu wasak itu setara dengan 60 sok. 60 sok. Jadi satu wasak itu setara dengan 60 sok. Satu sok itu 2,5 kilo. Ya, jadi satu sok itu 2,5 kilo. Berarti satu wasak itu, ya, satu wasak itu sama dengan 60 sok. Satu soknya berapa tadi? 2,5 kilo. Berarti satu wasak itu berapa kilo? 150 kilo. 150 kilo. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 80 wasak, sama dengan 80 kali 150 kilo, itu 12 ton gitu. Jadi dapat paruan kurma itu 12 ton. Kalau dikeringkan itu dimakan setahun 2 orang tidak habis gitu. Ya, kalau kita itu kan 1 bulan 1 keluarga berasnya habis berapa kilo rata-rata, ya. Paling 1 hari itu kan rata-rata berapa kilo? 1 kilo, ya. 1 kilo 30 hari berapa? 30 kilo. 30 kali 12 berapa kilo itu? Kan tidak ada ton kan ini. Nabi dapat paruhan, ya, tanah Khaybar itu kurmanya sekitar 80 wasak, hampir sama dengan 12 ton, ya, 12.000 kilo. Kalau kemudian, ya baik, itu kalau diambil zakatnya 10% kan tanaman-tanaman itu. Kalau kemudian 12 ton itu zakatnya berarti berapa? 1 kintal 20 kilo. 1 kintal 20 kilo atau 12 kintal, ya, zakatnya 12 kintal. Itu masih berapa? Masih 10 ton lebih 8 kintal. Niku nek diliwet setahun kurmane itu orang entek niku. Itu kurmanya. Belum lagi ada sebidah tanah kosong. Kalau kita baca sejarah, itu ada yang ditanami dengan gandum. Dan gandum itu Nabi mendapatkan bagian sekitar 20 sok. Kalau 20 sok berarti berapa kintal itu? Ya. 20 sok kali 150 kilo kali 1 kintal setengah, 3 ton. Gandumnya dapat 3 ton. Kalau zakatnya 3 kintal berarti masih punya 2,7 ton 7 kuintal. Ini kok nek digawe bakwan. Oke, itu. Jadi itu dulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada prinsipnya musaqah itu, ya, akad bagi hasil pada sebidang tanah, di mana yang punya tanah itu sudah ada tanamannya. Tanah yang sudah ada tanamannya sudah jadi, bahasa Jawanya ya kebun yang sudah jadi, untuk kemudian dirawat, dikelola, diairi, kemudian dengan akad bagi hasil. Kalau dulu yang pernah dipraktekkan Nabi itu adalah berbagi separuhnya, jadi separuh untuk Nabi dan separuh untuk penggarapnya. 12 ton itu lumayan, ya.
Kan kalau 1 bulan makan satu keluarga 1 kurma sak ton kan perutnya kan sampai sakit kan itu sekalian, itu musaqah ya. Jadi akad kerjasama pada sebidang tanah di mana yang punya tanah ya, yang punya tanah itu menyerahkan untuk dikelola, tapi tanah itu sudah ada tanamannya, tidak perlu menanami, hanya perlu untuk merawat, itu musaqah. Musaqah ini para ulama menghukumi boleh kecuali Imam Syafi'i yang hanya membolehkan musaqah itu hanya pada kurma dan anggur saja. Jadi kalau Imam Syafi'i itu membolehkan musaqah itu kalau pada tanaman kurma dan anggur saja. Kenapa? Itu yang terjadi di zaman Nabi, kata beliau. Sehingga pada tanaman-tanaman yang lain, ada kopi, kemudian ada apa namanya? Ya biasanya ada kopi, kalau daerah ya Sukorejo sana itu ada kopi, kemudian ada pete, kemudian ada jengkol, ada cengkeh ya. Ini kalau selain kurma dan anggur menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Kenapa? Yang terjadi di zaman Nabi adalah kurma dan anggur. Hanya jumhur ulama, mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik itu membolehkan pada tanaman-tanaman selain anggur dan kurma. Mereka melihat anggur dan kurma itu bukan sumber hukum, tetapi itu objek yang terjadi zaman Nabi. Sehingga ketika seseorang misalnya melakukan musaqah ya pada kebun, misalnya ada kopi, ada kebun durian, ada kebun kelapa, maka pada prinsipnya adalah boleh. Seorang mukmin punya kebun kopi misalnya seluas 12 hektar, merawat sendiri tidak mampu, maka kemudian diserahkan pada seseorang untuk mengelolanya, merawatnya, mengairinya ya, melakukan semua kegiatan terkait yang diperlukan pohon itu hingga ia berbuah, dengan perjanjian hasilnya dibagi bersama dengan ketentuan yang disepakati. Ada yang 50% misalnya, ada yang 60 berbanding 40. Bahkan ada tanaman-tanaman tertentu karena memang komoditinya mahal dan memang tanah itu tanaman itu bagus. Misalnya saya pernah mendengar ada orang punya kebun merica, karena merica itu komoditi bagus ya, dan itu tanaman sudah jadi tinggal memetik, maka yang memetik dan merawat itu mendapatkan 30%, kemudian yang punya tanah itu 70%, atau dengan kata lain 1/3 dan 2/3. Yang merawat itu 1/3 karena hanya tinggal merawat. Kemudian yang punya tanah yang memang sudah menanam dan tanaman itu sudah jadi tinggal petik, maka yang punya tanah itu mendapatkan 2/3-nya. Ketika itu disepakati, hukumnya adalah sah. Saya misalnya punya sebidang tanah ditanami kopi dan lain sebagainya, saya serahkan, pokoknya monggo ini dikelola, ada pohon kopi, ada pohon alpukat, ada pohon pisang, pokoknya ini silakan dirawat, silakan dikelola, hasilnya dibagi bersama. Itu namanya musaqah. Objeknya itu kebun atau tanah yang sudah ada tanamannya dan hanya tinggal merawatnya saja. Baik, itu yang dulu sudah kita sampaikan bersama. Yang berikutnya adalah sekarang muzara'ah ya, muzara'ah. Muzara'ah, beliau pengarang kitab ini beliau mengatakan al-muzara'atu hiya ayyadfa'a rajulun akhara ardon yazra'uha ala jazain muayyanin masya'in fiha. Muzara'ah itu adalah ayyadfa'a rajulun akhar, seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain ya, di mana seseorang, akad yang dilakukan 2 orang,
di mana satu orang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain, yazra'uha, untuk ditanami, berarti tanahnya masih tanah kosong. Kalau musaqah jelas tanahnya sudah ada tanamannya, hanya tinggal merawatnya. Muzara'ah, akad di mana dua orang melakukan akad, satu orang di antara keduanya menyerahkan sebidang tanah untuk ditanami oleh pihak yang kedua, ala jazain muayyanin, dengan imbalan tertentu, dengan upah tertentu, dan upahnya itu adalah masya'in fiha, dari hasil panen yang ditanam pada lahan tanah yang diserahkan. Berarti di sini dengan kata lain, ada seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain untuk ditanami, kemudian hasil dari panen tanaman tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, itu muzara'ah. Yang kedua ini yang paling banyak terjadi di tempat kita. Kalau di Jawa Tengah ini, ya, di Temanggung ini banyak yang menerapkan muzara'ah ini. Kalau yang mukhabarah itu lebih di tempat-tempat yang lahannya luas dan kebunnya sudah jadi. Tapi kalau misalnya di Temanggung ini yang paling banyak ya muzara'ah, di mana seorang punya sawah karena tidak mampu untuk mengelola, tidak mampu untuk menggarapnya, maka diserahkan kepada penggarap, di mana ketentuannya adalah hasil dari tanaman yang ditanam itu kemudian dibagi dua. Dan ini banyak di tempat saya, di kampung saya itu banyak yang demikian. Banyak orang punya tanah tapi tidak bisa garap, karena sekarang ini garap tanah itu bukan sesuatu yang mudah. Mencari tenaga untuk mengolah tanah itu bukan sesuatu yang mudah. Maka kecenderungannya adalah tanah itu diserahkan untuk kemudian ditanami, sehingga hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, hukumnya ajazal muzara'ata jumhurus sahabah wat tabi'ina wal a'immati wa man aha akharuna. Ajazal muzara'ah jumhurus sahabah. Muzara'ah ini diperbolehkan menurut jumhur sahabah, mayoritas di kalangan para sahabat, wa tabi'in, dan mayoritas di kalangan para tabi'in. Mayoritas sahabat membolehkan praktek muzara'ah ini, mayoritas tabi'in ini juga membolehkan, wal a'immah, bahkan mayoritas di kalangan para imam seperti ulama mazhab, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain, ini membolehkan praktek muzara'ah ini. Wa man aha akharuna, sekalipun ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak boleh, tidak membolehkan praktek muzara'ah. Imam Syafi'i itu tidak membolehkan praktek muzara'ah. Muzara'ah dalam pandangan Imam Syafi'i tidak boleh, tidak sah. Akad muzara'ah itu tidak sah, ya, secara fikih tidak sah. Sekalipun kalau itu nanti disampaikan di masyarakat di kampung-kampung don jerit semua, karena mayoritas mazhabnya Syafi'i, mayoritas apa? Do marok ke sawah gitu. Jadi konsistensi pada mazhab itu ternyata tidak ada, ya. Dan memang ada kaidah yang dipakai para ulama itu, ya, salah satu kaidahnya apa? Al-ammi la mazhabulah. Orang ammi, orang umum, orang awam itu memang la mazhabalah, tidak perlu pakai mazhab. Kenapa? Susah. Kalau mau konsisten pada mazhab itu tidak bisa. Jadi orang awam itu kadang sholatnya pakai Imam Syafi'i, itu saja kadang takbirnya Imam Syafi'i, Fatihahnya pakai Imam Ahmad, rukuknya pakai imam yang lain itu.
Jadi kalau kemudian orang-orang awam madhab kulon niku Syafi'i, itu ya sekedar hanya pengakuan dan sah-sah saja ya. Karena kalau kita lihat misalnya dalam praktek muzarah ini Imam Syafi'i tidak boleh, itu akad yang tidak sah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, sehingga praktek di kampung-kampung ya, termasuk saya saya ini juga melaksanakan muzaraah, juga melaksanakan musaqah. Saya ada sebidang tanah, tidak banyak, sedikit, sudah ada tanamannya, saya serahkan wis kono pokoknya dirawat. Nanti ada hasilnya yo do dinikmati, diparu begitu. Kemudian sawah juga sekalipun hanya sak cuil, bahasa Jawanya sak tapak gladik itu juga kono tanduri engko nek ana panenan do dinikmati, nek dipangan tikus yo ora apa-apa kan begitu. Imam Syafi'i membolehkan praktek musaqah hanya pada kurma dan anggur. Selain anggur Imam Syafi'i tidak boleh. Muzara'ah dalam pandangan Imam Syafi'i itu juga tidak boleh, itu akad yang sah dalam pandangan beliau. Ada beberapa alasan ya. Kenapa alasannya Nabi tidak membolehkan praktek itu? Tetapi praktek yang tidak dibolehkan oleh Nabi terkait muzara'ah itu bukan dalam kalimat muzarah secara umum, tetapi praktek muzara'ah yang terjadi di waktu itu. Kenapa? Pada waktu itu orang melakukan muzarah itu ada penggarap yang curang atau yang punya tanah yang curang, di mana pada waktu itu ada sebidang tanah ya yang agak luas, dan tanah itu kemudian dibatasi oleh sungai. Nah, kebetulan tanah yang sebelah kiri sungai misalnya itu tanahnya bagus dan subur, kemudian yang sebelah kanan sungai itu yang tandus. Kemudian praktek muzara'ah yang tidak boleh ketika itu adalah pemilik tanah mencurangi yang menggarap. Tanah itu silahkan kamu tanami, kemudian kamu kelola, nanti bagi hasil. Hanya saja pembagiannya saya yang sebelahnya ya sungai sana, kamu yang sebelah sana. Yang punya tanah itu sudah paham kalau yang sebelah sana itu tanahnya tandus, kalau ditanami hasilnya tidak banyak. Yang sebelah kiri itu tanahnya gembur, kalau ditanami hasilnya banyak. Sengaja untuk mencurangi, itu yang dulu tidak diperbolehkan. Imam Syafi'i memakai dalil secara umum, tidak boleh muzara'ah adalah terkait dengan hal itu. Maka kemudian dikatakan wa dalilul mujizina muamalatu sallallahu alaihi wasallam ala Khaybar. Dalil yang menjelaskan tentang bolehnya praktek muzara'ah ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu muamalahnya Nabi, praktek Nabi kepada ahla Khaybar, kepada penduduk Khaybar, di mana ya beliau dikatakan ahla Khaybar bisadri ma yakhruju minha min zar'in wa thamarin, di mana Nabi melakukan muamalah dengan penduduk Khaybar ini dengan bagi hasil, bisatri atau bisitri, dengan separuh hasil, ma yakhruju minha min zar'in wa thamarin. Nabi mendapatkan separuh dari buah-buahan yang sudah siap dipetik dan tanaman yang ditanam oleh penggarap. Ternyata di sini Khaybar itu ada sebagiannya memang tanahnya itu adalah kurma dan anggur yang memang sudah ada tanamannya, tetapi menyisakan tanah kosong. Nah, tanah kosong itu oleh sebagian penduduk Khaybar ditanami dengan tanaman gandum, dan itu menghasilkan. Jadi bukan hanya kurma saja, tetapi ada tanaman lain. Itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di sini, ini lompat-lompat, sementara saya kasih font yang kecil saja.
Nah, waqad ruwiyal Bukhari an Ibni Umar, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amila ahla Khaybar. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, melakukan akad kerjasama bagi hasil dengan penduduk Khaybar ini bisyidri ma yukhraju minha min zar'in wa thamarin, dengan cara Nabi mendapatkan separuh dari buah kurma yang dipetik dari kebun di Khaybar itu, wa zar'in, dan juga tanaman-tanaman lain yang ditanam. Nabi mendapatkan separuh dari hasil kebunnya dan separuh dari hasil tanamannya. Kebunnya berarti musaqah, tanamannya berarti muzara'ah, karena tanaman itu harus menanam dulu baru kemudian dipetik, setelah itu ditanam. Adapun ya kurma itu sekali tanam dan buahnya dipetik dalam waktu yang lama. Bahkan dikatakan di sini, ya, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti azwajahu, memberikan kepada istrinya dari hasil tanah Khaybar itu mi'ata wasakin. Wah, ini ternyata di sini ya saya baca itu. Nabi memberikan pada istrinya hasil Khaybar itu mi'ata wasak, 100 wasak. 100 wasak. Samanuna wasakon tamron, yaitu 80 wasak, yaitu kurma, wa isruna wasakon sa'iron, dan Nabi memberikan pada istrinya itu dari hasil Khaybar itu 20 wasak sa'ir. Sa'ir itu gandum tapi belum digiling, ya, sa'ir itu sebutan gandum belum digiling. Kalau bur itu gandum sudah digiling. Kalau bur itu tempat kita seperti ya tepung terigu itu. Kalau gandum itu masih, sa'ir itu masih apa namanya? Masih pada apa? Buliran-bulirannya, gabahnya, kan begitu. Nah, ternyata Nabi mendapatkan ya 80 wasak, jumlah yang sangat banyak. Tadi kita sampaikan ya, satu wasak itu sama dengan 60 sok. 60 sok, satu soknya itu konversinya minimal 2,5 kilo, ya, 2,4 2,5 kilo. Berarti satu sok itu adalah kurang lebih 150 kilo, 1,5 kintal. Ini pula yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwa zakat pada habub, zakat pada hasil pertanian, ya, makanan pokok, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, tidak ada zakat hasil pertanian bahan makanan pokok kurang dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. 60 sok itu sama dengan 150 kilo. 5 wasak berarti 1,5 kintal kali 5. Berapa niku? 7,5 kilo, 7,5 kuintal. Jadi itu yang dipakai oleh para ulama bahwa zakat pada tanaman makanan pokok seperti padi, kemudian jagung, itu minimal nisabnya adalah 5 wasak, atau ya 5 kali 60 sok, atau 5 kali 1,5 kintal sama dengan 7,5 kuintal. Kurang dari itu tidak ada kewajiban zakat, lebih dari itu ada kewajiban zakat, dan zakatnya adalah 1/10-nya jika tanaman itu diairi oleh air hujan, air sungai, irigasi, dan lain sebagainya. Jadi Nabi ya pernah mendapatkan paron bagian hasil itu 80 wasak, atau sekitar tadi kalau kita konversi menjadi sekitar 12 ton, ya, 12 ton kurma. Dan di sana itu dulu makanan pokok termasuk kurma dikeringkan. Untuk waktu yang lama ada kurma yang dikeringkan.
Untuk makannya ya nanti diolah lagi, karena kalau kurma dikeringkan kayak kerikil ya. Nanti kalau jenengan kalau makan kurma yang kering niku mboten ndak tedas ya, kayak mamah lungko itu napa, batu-batu kecil, sehingga perlu diolah kembali, dimasak dan lain sebagainya. Maka ya 12 ton ini bukan jumlah yang sedikit. Itu kalau nilai komoditi itu sudah sekian juta ya, jumlahnya sangat banyak. Wa isruna wasakon syairon, dan Nabi memberikan kepada istrinya hasil bagi hasil Khaybar ini, tanah Khaybar ini, yaitu 20 wasak, hampir sama dengan sekitar 3 ton gandum. Lumayan. Kalau jenengan oleh paron semonten niku ya guyu-guyu niku ya, 1 tahunnya dapat paron 12 ton kurma, dah berapa uang niku, gandumnya 3 ton. Nah, ini praktek yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat dari ini berarti di situ ada musakoh, di situ ada muzara'ah. Kebun kurma berarti musakoh, tanamannya sudah jadi. Kalau kemudian tanaman gandum berarti itu muzara'ah, karena lahannya yang ditanami, penggarap yang menanami. Artinya baik musakoh maupun muzara'ah itu dilakukan di zaman Nabi, bahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang menjelaskan tentang diperbolehkannya praktek atau akad muzara'ah yang dipakai oleh jumhur sahabat, jumhur tabi'in, dan jumhur ulama, mengambil dalil dari praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dalil yang dipakai oleh jumhur sahabat, kemudian jumhur tabi'in, dan jumhur imam, para imam mazhab, yang menjelaskan tentang diperbolehkannya praktek masakoh ini ya. Dalil dari Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi pernah mempraktekannya. Kemudian wahamalu maruwiya man nahyi anil muzara'ati, adapun riwayat-riwayat yang dibawakan oleh orang-orang yang memandang dilarangnya muzara'ah ini adalah imma ala annaha kanat bisyai'in majhulin, ya, boleh jadi karena sesuatu yang tidak diketahui tentang praktek muzara'ah itu, muhtajin nabi hadithin Rafi' bin Khadij, dengan membawakan riwayat dari Rafi' bin Khadij, idh qala, di mana dia mengatakan ya, beliau mengatakan kunna min aktsaril ansori haqlan, kami ini adalah diantara orang-orang Ansor yang punya banyak kebun. Fakunna nakril ardha ala anna lana hadhihi walau hadhihi, kemudian kami menyewakan atau kami menyerahkan sebidang tanah ala anna hadhihi walau hadhihi, untuk diserahkan diharap dan untuk digarap, dan kami mendapatkan separuh dari sebidang tanah ini, begitu. Kami mendapatkan separuh ya, yaitu dari bidang tanah yang ini, walau hadhihi, sedang mereka adalah yang ini. Itu praktek dulu, sebidang tanah bukan total hasil yang dibagi, tetapi kemudian antara pemilik dan penggarap itu mensepakati untuk pemiliknya adalah tanah yang ya sekitar ini, bagian yang sisi kiri, kemudian penggarapnya sisi yang kanan, tetapi kiri dan kanan itu sama-sama digarap oleh penggarapnya. Farubbama ukhrijat hadhihi, sehingga kadang-kadang buah itu keluar dengan lebat dan banyak pada sebidang tanah di satu sisi, begitu. Walam takhruj hadhihi, tetapi tidak keluar ataupun keluar tidak banyak pada bidang tanah yang lain, fanahana an dzalik, maka kami melarang akan praktek itu.
Jadi muzara'ah yang dilakukan pada waktu itu, ya, sebagian ada yang mempraktekkan muzara'ah tetapi dengan tadi, jadi bagi hasilnya itu bukan bagi hasil total dari hasil yang dikeluarkan atau hasil panennya, tetapi paruahnya itu adalah menurut bidang tanahnya. Itu yang dulu dilakukan oleh sebagian orang-orang Ansor. Jadi bisa jadi yang mencurangi itu adalah yang punya tanah karena memang faham akan kondisi tanah itu, tetapi bisa jadi yang mencurangi itu adalah pihak penggarap karena penggarap faham mana tanah yang subur, mana yang tidak, di mana pemilik tanahnya tidak tahu mana lokasi tanah yang subur dan yang tandus. Dulu dilakukan untuk mencurangi. Yang seperti ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Ini hadis dari Hadis bin Rafi, sehingga dikatakan adapun sekelompok orang-orang yang tidak membolehkan praktek muzara'ah ini berlandaskan dengan hadis ini, tetapi mereka tidak memahami praktek yang ada pada hadis ini. Ini yang pertama. Atau ya, pendapat ulama yang tidak membolehkan praktek muzara'ah ini adalah annaha lil karahah. Tidak bolehnya itu semata-mata untuk kehati-hatian. Lil karahati tanzih, ya, karahati tanzihiyah. Mereka berpandangan tidak boleh itu adalah sebagai langkah yang lebih baik, langkah kehati-hatian bidalilin qauli Ibnu Abbas. Dengan dalil dari perkataan Ibnu Abbas, dia mengatakan innan nabiyya lam yan'anhu, Nabi itu tidak melarang itu, walakin akan tetapi ayyamnaha ahadukum, ketika seseorang menyerahkan sebidang tanahnya akhau kepada orang lain, menyerahkan dengan sepenuhnya nyagarapen tanpa ada akad untuk bagi hasil, khairun, itu lebih baik min ayyakhudha alai kharajan ma'luman, dibanding ia menyerahkan tanah tetapi mempersyaratkan ada sesuatu yang diminta dari hasil tanah itu. Jadi ya, sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh itu tidak boleh dalam rangka mengambil jalan lebih baik. Apa? Menyerahkan sebidang tanahnya garapen hasilnya PN, itu lebih baik dibanding nyo digarap engko separone wehno aku. Persoalan sekarang ya, tidak semua orang siap melakukan seperti itu. Nyo tanai garapen kabeh hasilnya pek sampean ya. Saya yakin kalau ada yang seperti itu ya, banyak orang yang mau ya, rasah tuku sawah mengkarek garap sing di sawah ora njaluk. Sebenarnya yang diinginkan itu lebih baik yang seperti ini jika ada orang yang punya kemampuan. Tetapi kita lihat bahwa akad ini dibangun ya, sebenarnya adalah prinsipnya adalah saling ta'awun, tolong menolong antara yang punya tanah dan tidak punya tanah. Jadi pada prinsipnya musakoh dan muzara'ah itu hampir sama. Kalau musakoh itu yang diserahkan adalah tanah yang sudah ada tanamannya, sudah jadi, hanya tinggal merawat dan memetik hasilnya. Kalau muzara'ah itu yang diserahkan adalah tanah kosong, penggarap lalu menanami, hasil tanamannya dibagi bersama. Ini perbedaan antara musakoh dan muzara'ah, sehingga dalil musakoh dan muzara'ah itu sama-sama mengambil dalil yang dipartaikan Nabi pada Khaybar. Di Khaybar itu ternyata ada tanaman kurmanya tetapi ada lahan kosongnya. Tanaman kurmanya tinggal merawat, nanti keluar hasilnya, mengairi keluar hasilnya, tanah kosongnya kemudian ditanami. Karena pada riwayat kita baca tadi ternyata Nabi memberikan apa kepada istrinya? Memberikan paron dari tanah Khaybar itu berupa kurma dan gandum. Kurma berarti tinggal merawat,
Gandum berarti harus menanami. Berarti di situ ada masaqah dan ada muzara'ah. Kemudian ahkamuha, ada beberapa hukum yang terkait tentang muzara'ah ini. Yang pertama, antakunal maddatu mahdudatan muayyinatan kasanatin mathalan. Yang pertama, hendaknya akad kerjasama itu berbatas waktu yang jelas, dibatasi waktu yang jelas. Misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Iskono lemah sawah kidul kali cepak cangkring kae garapen kono. Ha kenandune posak karepe sampean nang ora iso nggarap wis 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kira-kira ora iso nggarap kono. Nah, misalnya itu harus dengan ketentuan yang jelas. Tidak boleh kemudian sekono garapen ya, nggih tak tandurane, ada tanduri apa? Tak tanduri pantun. Begitu sudah hampir panen, tanah itu diambil oleh yang punya tanah. Ora sida ki tak jaluk neh lemahe. Bolehkah itu? Boleh. Karena itu milik yang punya tanah. Hanya dia melakukan kezaliman. Bolehnya boleh, karena itu tanah dia. Ya, memang boleh, mana tanahnya dia. Yang punya kuasa dia. Pari wis meh panen, wis temungkul ya, sudah sudah dingkluk itu putih sudah campur kuning, kemudian yang punya tanah tak jaluk nek dia mengambil kembali, boleh karena tanah dia, tapi dia melakukan kezalimannya. Kezaliman itu ada hukumnya, begitu. Sehingga memang harus jelas ya, harus jelas menyerahkan itu berapa tahun. Yang kedua, ayakunal jazaa'ul muttafaqu alaihi ma'lumal qadri. Hendaknya upah dari penggarap yang diambil dari hasil tanaman yang ditanam ya, jadi upah bagi penggarap yang terambil dari hasil panen tanaman yang ditanam ma'lumal qadri, harus diketahui dengan jelas ketentuan berapanya. Kanisfi, misalnya penggarap dapat separuh misalnya, au sulusi, atau misalnya sepertiga, au rubu'i, atau misalnya seperempat, misalan, misal ya. Karena memang ya kadang-kadang lahan itu sangat bernilai, sangat bernilai. Satu contoh misalnya dulu zaman VOC ya, zaman VOC ketika kemudian wilayah barat Malaka jatuh, kemudian yang daerah Jawa jatuh, ini kan Sultan Hasanuddin ini kan membuat apa namanya, pelabuhan untuk nyaingi VOC itu, saya lupa namanya, benteng apa itu. Dan waktu itu harga rempah-rempah yang dikirim ke Eropa itu konon lebih mahal per gramnya dibanding harga emas. Jadi waktu itu rempah-rempah memang sangat dibutuhkan. Karena di Eropa itu kalau sudah namanya musim salju itu sudah tidak bisa apa-apa. Bisa hanya nggogok mangan, kan begitu. Hanya bisa tengok-tengok dan makan, tidak bisa mengolah tanah, tidak bisa keluar karena memang tanah tertutupi salju. Maka mereka membutuhkan sesuatu yang bisa mengawetkan makanan mereka. Dan yang bisa mengawetkan makanan mereka waktu itu karena belum ada kulkas ya, sekarang ada kulkas ya, untuk mengawetkan itu ya rempah-rempah. Maka rempah-rempah itu waktu itu ya, tahun sekitar 1500-an Masehi itu lebih mahal dibanding harga emas. Emas belum banyak apa namanya, belum banyak peminatnya ya, nggo emas dan ndak padha wae, tapi rempah-rempah semua membutuhkannya. Jadi yang kedua ya, harusnya nilai ataupun besaran pembagian itu diketahui dengan jelas. Wa ayyakuna masya'an fi jami'i ma yakhruju minal ardi, dan hendaknya hasil panen itu adalah meliputi dari semua yang ditanam di atas tanah yang ditanam, diserahkan ya.
Jadi hasil panen atau bagian itu diambil dari semua hasil panen pada semua bidang tanah yang digarap. Falau kila, jika dikatakan laka mayan butuh fi hadza lam tasih, jika penggarap mengatakan nanti kamu garap tanah ini kemudian hasilnya dibagi, tapi pembagiannya saya minta yang garis ini ke kiri dan kamu garis ini ke kanan, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi hasil dari masing-masing sisi tanah itu akan menjadi berbeda. Yang sini tanamannya bagus ya, gemuk atau subur, hasilnya banyak, yang sana tidak banyak. Jadi hendaknya ukuran bagi hasil itu diketahui secara jelas, ukurannya jelas diketahui dan terambil dari semua bidang tanah. Tidak boleh pembagian berdasarkan letak-letak sisi tanahnya. Kemudian yang ketiga, ayyakunal badru min sahibil ardi. Hendaknya mestinya bahan ataupun bibit tanaman itu, kita lihat bahwa muzara'ah itu adalah tanah kosong yang diserahkan. Maka dalam muzara'ah ini bibit dari tanaman yang akan ditanam itu min sahibil ardi, dari yang punya tanah. Bibitnya sebenarnya dari yang punya tanah. Amma idza kanal budru au badru minal amili faya mukhabarah. Jika bibit itu berasal dari penggarapnya, maka itu namanya mukhabarah. Hanya beda istilah saja. Jadi kalau dalam fikih itu akad bagi hasil tanah ini ada musaqah, ada muzara'ah, ada mukhabarah. Sisi perbedaannya, musaqah itu yang diserahkan tanahnya sudah ada tanamannya, tinggal merawat. Muzara'ah dan mukhabarah, objek tanahnya itu lahan kosong, penggarap menanami. Musaqah itu bibitnya dari yang punya tanah. Kalau bibit itu dari yang menggarap namanya mukhabarah. Wal khilafu fi jawaziya asyaddu minal khilafil muzara'ah. Kemudian perbedaan pendapat tentang kebolehan praktek mukhabarah ini, perselisihannya lebih sengit dibanding perselisihan tentang muzara'ah. Muzara'ah Imam Syafi'i tidak membolehkan ya, muzara'ah itu harusnya jangan begitu, harusnya tanahnya diserahkan saja ya. Tapi yang sekarang kan yang begitu tidak pada mau, kok penak ya, yang garap itu menikmati semua hasilnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya seperti itu, jumhur ulama mengatakan boleh muzara'ah itu. Nah, terkait tentang mukhabarah ini ya, perbedaan pendapat tentang mukhabarah ini lebih runcing dibanding perbedaan tentang muzara'ah. Karena ada hadis dari Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mukhabarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mukhabarah, yaitu apa? Akad bagi hasil pada sebidang tanah kosong di mana bibitnya dari yang menggarap. Kenapa kok ini tidak boleh? Itulah kemudian menjadikan perselisihan di kalangan para ulama lebih runcing. Mestinya bibit itu dari pemilik tanah. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama baik sahabat, tabi'in dan mayoritas imam mazhab membolehkan baik musaqah, muzara'ah maupun mukhabarah. Kenapa? Pada yang demikian lebih banyak maslahatnya dan lebih mudah, asas ta'awunnya lebih mudah. Karena barangkali ada seseorang yang punya tanah menyerahkan, tapi dia kesulitan untuk memberikan bibitnya misalnya. Atau barangkali ada seseorang yang menyerahkan sebidang tanah untuk dia garap, tetapi yang menggarap kesulitan untuk mendapatkan bibitnya. Bisa jadi suatu saat bibit itu dari yang punya tanah, atau barangkali di tempat yang lain bibit itu dari yang menggarap. Itu hanya perbedaan istilah antara mukhabarah dan muzara'ah. Objeknya sama, lahan kosong.
pembagiannya sesuai dengan kesepakatan. Kalau muzara'ah itu bibitnya dari yang punya lahan, kalau mukhabarah bibitnya dari yang menggarap. Ini. Kemudian yang keempat, lau ishtarata rabbul ardi akhadha badrin minal mahsuli qabla kismati wa ma baqiya fahuwa lahu walil amil bihasbi mastaratahu lam tasihul muzara'ah. Yang keempat, seandainya lau ishtarata rabbul ardi, seandainya pemilik lahan itu mensyaratkan, ini memang agak detail ini, seandainya pemilik lahan itu mensyaratkan agar apa? Ukhidha badrihi, bahwa bibit itu nanti diambil, bibit itu diambil, dikeluarkan minal mahsuli, dari hasil panen yang akan dipetik, qabla kismatihi, sebelum pembagiannya, wama baqiya fahuwa lahu walil amil, adapun sisa dari pengambilan bibit dari panen itu, rumit nih kalimatnya ya. Jadi kalau bahasa yang mudah itu, kalau bibit itu nanti diambil dari hasil panen nanti, jadi golek ki utangan sik kan begitu. Kemudian setelah hasil itu keluar, kemudian diambilkan dari hasil itu untuk pengembalian bibit ini sebelum pembagiannya, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan jika yang mensyaratkan itu adalah robul mal atau pemilik lahannya, pemilik tanahnya, robul ar. Ya, ini juga sebagian ulama mengatakan itu juga tidak boleh kalau kemudian itu pada praktek mukhabarah. Harusnya bibit itu melekat saja, baik pada pemilik lahan atau dari penggarapnya, dengan konsekuensi itu nanti tidak diambil atau tidak dipotongkan dari hasil. Jadi kalau misalnya bibitnya habis 50 kilo misalnya untuk nanam padi, padinya panennya 7,5 kintal, maka tidak boleh ya setengahnya itu jadi pengganti bibitnya, baik pemilik lahan ataupun yang menggarap, itu tidak boleh. Harusnya pure, hasil itu dibagi sekesepakatan, bibit itu melekat baik pada pemilik tanah atau yang menggarapnya. Ini beliau mengatakan demikian. Kemudian karul ardi bithamanin nukudan aula minal muzara'ah. Tetapi ketika seseorang menyerahkan tanah bithamanin, untuk kemudian ya dengan nilai atau harga aula minal muzara'ah, itu lebih bagus dibanding muzara'ah. Artinya sistem sewa. Kalau misalnya ya kita tidak punya lahan, kemudian kita mendatangi seseorang yang punya lahan, kebetulan dia kewalahan untuk menggarapnya, kemudian dengan sistem sewa ya, seperti kalau dalam bahasa kita kan tukon tahunan. Nah itu kontrak tahunan itu lebih utama dibanding muzara'ah jika memang ada jalan untuk seperti itu. Jadi pada dasarnya dengan kontrak lahan ya, membayar dengan sistem sewa itu lebih utama, lebih baik dibanding muzara'ah. Kenapa? Yang seperti itu lebih jelas, lebih padang. Sekalipun muzara'ah itu boleh dan baik karena itu solusi. Kenapa? Barangkali ada pemilik lahan yang tidak mampu menggarap dan ada penggarap yang tidak mampu menyewa. Maka ketika ada pemilik lahan tidak mampu menggarap, kemudian ada yang bisa menggarap dan dia tidak punya dana untuk menyewa, solusinya adalah muzara'ah atau mukhabarah. Itu menjadi sebuah solusi. Berdasarkan ya hadis dari Rafi' bin Hadij, amma bidzahabi awil waraqi falam yanhana. Ya, tadi di atas tadi kita sampaikan bahwa praktek yang dulu dilakukan terkait muzara'ah
ada sebagian orang Ansor yang ketika dia melakukan praktek muzarah itu dengan tadi bidang, ini digarap semuanya oleh kamu, tapi nanti saya dapat yang sebelah sini, kamu yang sebelah sana. Itu yang dulu tidak boleh adalah yang seperti itu. Dan beliau mengatakan, adapun menyewa lahan itu dengan emas atau perak itu tidak dilarang di antara kami pada waktu itu. Praktek yang tidak boleh tadi muzarah dengan tidak pembagian secara umum, tidak pembagian panen secara umum, tetapi pembagiannya sesuai dengan bidang-bidangnya. Aku sing kene sampean sing kono, karena barangkali dua lahan itu ya hasilnya akan berbeda. Kemudian yang berikutnya, wa yastahibu liman law ardun zaidatun an hajati ayyam naha akhaulil muslim bila ajrin. Tetapi yang lebih ya sesuai dengan sunnah adalah bagi seseorang liman lau ardun zaidatun, siapa yang punya kelebihan lahan an hajati dari kebutuhannya, seseorang yang punya sebidang tanah atau tanah yang luas, dia tidak mampu mengelolanya, kewalahan mengelolanya karena memang terlampau banyak, maka yang lebih utama adalah ayam nahaha akhul muslima, hendaklah ia menyerahkan tanah itu kepada orang muslim untuk digarap bila ajrin, tanpa ada pembagian hasil. Itu yang lebih utama. Ini nggak usah posing gelem kan begitu, sapa sing oleh itu ya. Itu lebih utama ya. Sekalipun itu ada tapi tidak banyak. Di Indonesia kan ada beberapa tokoh-tokoh, saya tidak sebut nama, yang tokoh-tokoh itu sangat familiar di telinga kita. Mereka punya tanah yang luas itu, kemudian penduduk setempat itu disuruh adalah itu digarap saja, garap saja, hasilnya silahkan dinikmati, tidak usah bayar, karena lahannya itu sampai ribuan kilometer, ribuan hektar kilometer, sampai ribuan hektar ya. Di situ ada kandang kudanya, ya ada apa namanya, ada macam-macam, dan penduduk sekitar itu bebas mengelola tanah itu dan dipek itu. Nah itu yang barangkali memungkinkan. Tapi di kampung-kampung sing sawahe ming sak kiso karo tengah kiso, kemudian diserahkan parong lain sekono garapen hasilnya pek sampean. Wah ini moncer banget yang seperti itu. Biasa itu tidak terjadi. Yang paling banyak itu tadi, jadi menyerahkan untuk dibagi hasilnya, sekalipun yang tadi lebih utama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, beliau mengatakan, mangkanat lau ardun falyazra'ha au liyamnahaha akhahu. Siapa yang punya sebidang tanah hendaklah ia menanaminya atau ia menyerahkannya kepada orang lain untuk ditanami, tanpa pemilik tanah itu meminta hasil dari tanah yang diserahkan untuk ditanami. Waqali, dan juga sabda beliau, ayyamnaha akhahu khairun lahu min ayyakhudha alai kharjan ma'luman. Seandainya seseorang menyerahkan sebidang tanah untuk ditanami, ya, menyerahkan ditanami, itu lebih baik dibanding dia menyerahkan tetapi ia mengambil sebagian hasil dari hasil panen tanah yang diserahkan. Terakhir, jumhur ala man'i takjiril ardi bit ta'ami. Jumhur ulama tidak membolehkan ya bagi seseorang yang memberikan takjiril ardi bit ta'am, ya, idh fihi makna bai'u ta'ami bit ta'ami nasi'atan wa mutafadalan wa mamnu'. Jadi seseorang atau agar jumhur ulama tidak membolehkan jika seseorang itu menyerahkan apa namanya, misalnya begini, misalnya dia menyerahkan lahan untuk digarap, kemudian dia menyerahkan bibitnya, tetapi kemudian imbalannya adalah nanti dia meminta kembali hasil hasil panen yang ditanamnya. Praktek ini jarang, tapi itu tidak boleh. Menyerahkan bibit dengan sekian kilo,
tetapi nanti dia meminta panenan dengan sekian kilo yang lain. Jadi kalau bibitnya 50 kilo, nanti dia minta panenannya itu adalah sebanyak misalnya dari 50 kilo menjadi 1,5 kintal. Itu tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk nasiah mutafadilan. Di satu sisi itu adalah tukar menukar dengan dengan salah satu ditunda, tidak cash, tidak yadan biyadin. Dulu kita sampaikan tukar menukar bahan makanan pokok harus yadan biyadin, sama-sama kontan. Yang satu diserahkan, yang satu besok, itu tidak boleh. Harus sama-sama yadan biyadin. Yang kedua adalah nominalnya harus sama. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, dia memberikan bibit 50 kilo tetapi nanti dia minta hasil panennya adalah 1,5 kintal, itu masuk di riba nasiah dan riba fadl. Di satu sisi itu sistem tukar menukar dengan ditunda, tidak cash. Di sisi lain itu mutafadilan dengan ada kelebihan yang banyak. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itulah praktek muzara'ah dan juga termasuk mukhabarah sebenarnya sama. Perbedaannya adalah kalau muzara'ah itu bibitnya, kalau di kitab ini bibitnya dari yang punya tanah. Kalau bibit itu dari penggarap maka dinamakan mukhabarah. Pada prinsipnya adalah musaqah, muzara'ah, mukhabarah itu sama, hanya objeknya berbeda. Musaqah, objek tanah itu sudah ada tanaman, tinggal merawat. Mukhabarah, muzara'ah, objek tanahnya lahan kosong, penggarap harus menanam. Pada objek muzara'ah dan mukhabarah, kalau bibitnya dari penggarap namanya mukhabarah, kalau bibitnya dari yang punya tanah namanya muzara'ah. Para ulama terjadi khilaf. Musaqah, jumhur ulama membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan hanya pada kurma dan anggur. Selain itu beliau tidak membolehkan. Pada muzara'ah dan musaqah, jumhur ulama membolehkan, jumhur sahabat membolehkan, jumhur tabi'in membolehkan, tapi Imam Syafi'i tidak membolehkan. Nah ini di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i, tetapi banyak yang mempraktekkan praktek ini musaqah dan muzara'ah. Kenapa? Ya barangkali karena ketidaktahuan. Kalau saya lebih tadi kepada kaidah tadi, al-ammiyu la madhhabalah. Orang ammi, orang awam itu memang tidak perlu bermadhab secara ketat, karena bermadhab secara ketat itu sulit dan tidak mampu, sehingga kadang-kadang bisa jadi dengan madhab yang ini, dengan madhab yang itu, selama itu memang dipegangi oleh para imam madhab, sekalipun berbeda maka boleh untuk mengerjakannya. Seperti dalam pernikahan itu kan menarik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan nikah itu harus ada wali dan saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syaidaini adlin. Nikah itu harus dengan wali dan dua saksi yang adil. Imam Abu Hanifah mengatakan nikah itu hanya dengan saksi dan tanpa wali. Imam Abu Hanifah, tanpa wali boleh dan sah. Itu Imam Abu Hanifah. Dasarnya apa? Imam Abu Hanifah mengambil dasar tidak ada ayat yang merujuk secara jelas bahwa nikah harus dengan wali. Isyarat yang ada dalam Al-Quran itu hanya dengan saksi saja. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syaidaini adlin. Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi, sehingga kadang jadi polemik ketika kemudian ada pernikahan tanpa ada walinya. Itulah pernak-pernik dalam mazhab yang dipegang oleh para ulama. Ibu bapak, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, monggo. Kalau ada,
Cekap? Tidak ada. Oke, barangkali semuanya karena memilih kalau punya tanah serahkan saja ya. Timbang repot kan gitu. Timbangan mumet madzhab tak serahkan jaskono garapen PN hanjenengan pripun nyong tak poso. Demikian, semoga bermanfaat. Yang berikutnya, akad-akad yang berikutnya adalah akad ijarah ya. Ijarah itu akad sewa terkait tentang akad lahan selesai. Jadi akad lahan itu hanya ada musaqah, muzarah dan mukhabarah. Itu praktik secara umum. Selain dari itu nanti merujuknya pada musaqah, muzarah dan mukhabarah. Perbedaan larangan itu hanya pada objek yang ada pada waktu itu. Sehingga jumhur ulama lebih kepada bahwa musaqah, muzara'ah dan mukhabarah ketiga-tiganya diperboleh karena itu aslah dan anfa', lebih masalah dan lebih bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.